Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anindya Rifka Purwanti dengan NIM 2892150207 dari program studi manajemen. Kali ini saya akan membahas tugas pengganti UAS mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Dr. I.J. Sudi Suharjo MM. Soal yang pertama, jelaskan klasifikasi tenaga kerja di Indonesia menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Berdasarkan penduduknya, terbagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Yang kedua, bukan tenaga kerja, adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Berdasarkan batas kerja, terbagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Berdasarkan kualitasnya, terbagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Soal yang kedua yaitu jelaskan bagaimana cara untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Untuk menghapus masalah kemiskinan yang kini semakin krusial di Indonesia, perlu dilakukan langkah-langkah merombak struktur yang otoritarian dan monopolistik, yang strategi penguatan posisi politik dan ekonomi kelompok masyarakat miskin. Penguatan posisi politik dapat dilakukan dengan mendorong pengorganisasian diri masyarakat miskin demi tindakan yang partisipatif dengan cara merubah peraturan yang membatasi seperti masalah perizinan atau formalisasi menjadi peraturan yang memfasilitasi. Sementara penguatan ekonomi dilakukan dengan strategi merombak struktur ekonomi yang monopolistik dan anti persaingan menjadi struktur yang lebih adil dan kondusif, serta strategi untuk meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap sumber daya. Untuk mewujudkannya, perlu upaya yang disimultan dan komprehensif sebagai berikut, yakni memfokuskan investasi di bidang pengembangan sumber daya manusia, khususnya pendidikan dasar, menyusun kebijakan yang mengarah pada stabilitas ekonomi dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dan hasilnya bisa terdistribusikan pada seluruh lapisan masyarakat secara adil, menciptakan lingkungan kompetensi yang fair bagi usaha kecil dengan jalan merombak struktur ekonomi yang monopolistik dan anti persaingan. Yang terakhir, meningkatkan akses kelompok ekonomi kecil terhadap berbagai sumber daya ekonomi, yaitu terutama modal, tanah, serta informasi dan teknologi.
Soal yang terakhir yaitu bagaimana cara mengatasi kenaikan harga bahan pokok di Indonesia termasuk di seluruh wilayah. Yang pertama, meminta pemerintah untuk mengadakan pasar murah, sehingga harga kebutuhan pokok bisa terjangkau oleh konsumen yang kelas bawah, khususnya untuk kebutuhan pokok daging sapi, ayam, gula, minyak goreng, dan telur. Yang kedua, adanya program operasi pasar yang dilakukan 2-3 bulan sekali, terutama pada saat menjelang Lebaran. Yang ketiga, memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam distribusi agar selama menyalurkan barang produksinya tidak terjadi keterlambatan dan gangguan sehingga tidak terjadi pengurangan kebutuhan pokok di berbagai wilayah. Yang keempat, pembagian stok barang kebutuhan pokok disebarkan secara merata di berbagai daerah, terutama di daerah terpencil yang jauh dari kepadatan kota dan keramaian kota. Yang kelima, melakukan sosialisasi kepada pedagang agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok saat menjelang Lebaran. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan terhadap pedagang yang sengaja menaikkan harga kebutuhan pokok. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.